Halo guys, apa kabar kalian semua dimanapun kalian berada? Semoga kalian semua dalam keadaan baik-baik saja. Di kesempatan ini saya akan merangkum sebuah drama Korea berjudul Squid Game yang merupakan serial dari Netflix. Drama ini menceritakan tentang sebuah permainan yang dimana terdapat 456 peserta yang berpartisipasi dalam permainan tersebut. Yang mereka mainkan adalah permainan saat mereka masih kecil. Memang terdengar mudah dimainkan, namun saat mereka mulai bermain, disitulah nyawa mereka mulai dipertaruhkan antara hidup dan mati. Daripada lama-lama, kita langsung masuk ke dalam cerita filmnya. Cerita film diawali dengan seorang pria bernama Gi-hun yang tinggal berdua dengan ibunya. Gi-hun merupakan seorang duda yang menjadi beban bagi ibunya. Pekerjaannya hanya sebagai seorang serabutan. Karena itulah ia bercerai dengan istrinya dan kehilangan hak asuh dari anaknya. Di hari ini pula anaknya sedang berulang tahun. Saat ibunya pergi, ia nekat mengambil kartu milik ibunya yang disimpan di dalam lemari. Setelah itu, ia pun pergi bersama temannya untuk mengambil uang dari kartu ibunya tadi. Uang dari kartu ibunya dipakainya untuk bermain judi. Namun dalam perjudian tersebut, ia kalah telak. Kemudian, ia kembali antri untuk mengikutinya lagi. Dan beruntungnya tebakannya kali ini benar, yang membuatnya mendapatkan lumayan banyak uang. Ia pun memberikan satu lembar uang kepada kasir tersebut. Namun saat di luar, ia melihat beberapa orang yang ingin menghampirinya. Saat melihat orang itu, ia melarikan diri ketakutan. Meskipun begitu, Gi-hun tetap tertangkap. Ternyata orang yang mengejarnya tadi merupakan seorang rentenir yang ingin menagih hutangnya. Ia ingin membayarnya dari uang menang taruhannya tadi. Ternyata saat dilihat, kantung bajunya telah koyak. Ia ingat ternyata yang mengambil uangnya adalah gadis tadi yang ditabraknya. Kemudian rentenir itu memaksanya untuk menandatangani surat penyerahan organ tubuh yang akan dijual oleh rentenir tersebut. Karena sudah tidak punya uang lagi, ia mengambil kembali uang yang diberikan kasir tadi. Ia hanya bisa memberikan hadiah yang berisi sebuah pistol mainan untuk anaknya. Gi-hun berjanji akan memberikan sebuah kado yang lebih bagus tahun depan. Saat ingin pulang, sialnya dia ketinggalan kereta. Seorang pria misterius datang menghampirinya dan mengajak Gi-hun memainkan sebuah permainan dakji. Yang dimana jika Gi-hun bisa memenangkan setiap ronde, maka ia akan mendapatkan 100.000 won. Namun di ronde pertama ia kalah. Karena tidak punya uang, Gi-hun ditampar sebagai gantinya. Setelah mereka selesai memainkan permainan dengan ronde yang tak terhitung, pria tersebut mengetahui bahwa Gi-hun telah menandatangani surat penyerahan organ tubuh. Tidak itu saja, pria itu juga tahu masa lalu dan keadaan ekonomi Gi-hun. Kemudian pria itu memberikan sebuah kartu nama apabila Gi-hun ingin mendapatkan lebih banyak uang lagi dalam sebuah permainan. Setelah di rumah, ia memberikan setengah uangnya kepada ibunya. Namun ibunya curiga Gi-hun bisa mendapatkan uang sebanyak ini dari mana dan menuduhnya menang judi atau mencuri. Ibunya juga mengatakan bahwa anak Gi-hun akan pindah ke Amerika tahun depan. Ibunya menyuruh Gi-hun untuk mendapatkan kembali hak asuh dari anaknya. Mendengar itu, Gi-hun menjadi bingung harus berbuat apa. Kemudian ia mengeluarkan kartu nama yang diberikan pria misterius tadi dan menelepon nomor di kartu tersebut. Pada malam hari ia dijemput oleh seseorang yang menggunakan mobil van. Terlihat di dalam sudah ada beberapa orang seperti dirinya. Saat sudah di dalam, ia dibius menggunakan gas tidur. Setelah tersadar dari tidurnya, ia sudah berada di sebuah ruangan bersama dengan pemain lainnya. Seluruh tempat itu diawasi oleh banyak orang yang menggunakan jaket berkerudung merah dan dipimpin oleh seseorang yang menggunakan jubah berwarna hitam. Jumlah pemain yang akan berpartisipasi sebanyak 456 orang. Di sana Gi-hun bertemu dengan beberapa pemain, yaitu Sang-woo teman masa kecilnya, Il-nam seorang kakek yang memiliki penyakit tumor, seorang pekerja asing bernama Ali, ibu-ibu bernama Miryong dan seorang gangster bernama Deoksu, dan satu lagi gadis yang berasal dari Korea Utara bernama Sae-byok. Gi-hun melihat Sae-byok yang sebelumnya telah mengambil uangnya. Lantas ia pun sangat emosi. Tidak lama para penjaga mulai menghampiri mereka. Para penjaga itu memberitahu bahwa mereka semua akan berpartisipasi dalam 6 permainan selama 6 hari. Dan bagi siapa yang memenangkan semua permainan itu akan mendapatkan uang tunai dengan jumlah yang sangat besar. Semua barang milik para pemain disimpan sementara demi menjaga kerahasiaan tempat mereka. Mereka akan mengembalikan barangnya setelah para pemain dipulangkan. Mereka semua yang ikut dalam permainan ini hidupnya sedang terlilit hutang dan keadaan ekonomi yang berantakan.
Hadiah uang akan dikumpulkan setiap mereka menyelesaikan satu permainan. Sebelum mulai bermain, para peserta harus menandatangani formulir persetujuan pemain. Permainan pertama segera dimulai. Para peserta dibawa melewati sebuah ruangan labirin yang cukup aneh. Setiap dari peserta harus difoto terlebih dahulu. Mereka semua dibawa ke sebuah lapangan yang cukup luas. Gi-hun tidak menyangka akan bertemu dengan teman masa kecilnya, yaitu Sang-woo, di tempat itu. Terlihat di ujung lapangan terdapat robot besar dan 2 orang penjaga. Permainan pertama berjudul lampu merah, lampu hijau, yang dimana mereka bisa bergerak maju selama penjaga berteriak lampu merah, lampu hijau. Jika ada pergerakan yang terdeteksi saat penjaga selesai berteriak, maka mereka akan tereliminasi. Mereka sadar bahwa ini merupakan permainan saat mereka masih kecil. Bagi siapa yang melewati garis finish tanpa tertangkap dalam jangka waktu 5 menit, akan lolos dari permainan pertama. Babak pertama pun dimulai. Mereka semua mulai bergerak maju. Saat selesai berteriak, robot itu mulai mendeteksi pergerakan, yang dimana pemain nomor 324 tereliminasi, dan terdengar suara tembakan yang membuat semua orang terkejut. Permainan pun terus berlanjut. Saat pemain 250 menghampiri pemain 324 yang tereliminasi, ternyata pemain tersebut telah tewas, yang membuatnya sangat panik. Di sini mereka semua mulai menyadari maksud dari tereliminasi adalah mereka akan langsung dibunuh. Mereka semua pun lari ketakutan, yang pada akhirnya mereka ditembaki satu persatu. Sang-woo menyadari kalau robot itu merupakan pendeteksi gerakan. Ia memberitahu Gi-hun jika berada di belakang seseorang, maka ia tidak akan ketahuan. Semakin lama robot itu semakin cepat berteriak. Salah satu pemain menahan Gi-hun yang membuatnya tak bisa asal bergerak. Sementara waktu tersisa hanya 1 menit lagi, ia pun melepaskannya secara paksa. Di lain sisi, pria berjubah hitam menikmati pembantaian itu di balik layar. Saat Gi-hun mau maju, ia tersandung yang membuatnya hampir terdeteksi. Beruntungnya salah satu pemain menahannya hingga tak terjatuh. Di sela detik-detik terakhir, mereka berhasil melewati garis finish. Dan bagi siapa yang tidak sampai ke garis finish, mereka langsung ditembaki. Di saat itu juga, ternyata mereka semua berada di sebuah pulau yang tak berpenghuni. Dan film pun bersambung.